Salah satu sahabat Nabi yang namanya sangat masyhur, adalah Salman Al-Farisi. Kisah petualangan lelaki asal negeri Persia yang mencari hidayah ini sungguh melegenda dan tertoreh dengan tinta emas dalam kitab-kitab tarikh Islam. Ide cemerlangnya dalam Perang Khandaq menjadikannya sebagai sosok yang sangat diperhitungkan. Baginda Nabi sangat mencintainya, sehingga memberinya kehormatan sebagai Ahlul Bait. Dahulu, Salman Al-Farisi adalah anak pejabat kaya raya di Persia. Akalnya yang jernih telah membimbingnya meninggalkan gemerlap istana mencari esensi kehidupan yang hakiki. Setelah melalui pengembaraan panjang, akhirnya beliau berjumpa dengan sang murabi tertinggi, Baginda Nabi Muhammad. Di bawah didikan Baginda Nabi, Salman Al-Farisi bertransformasi menjadi insan yang zuhud, wara dan jauh dari nafsu duniawi. Setelah Baginda Rasulullah wafat, Salman Al-Farisi tetap menjalani hidupnya sebagai pribadi yang religius. Hatinya menjadi resah tak terkira tatkala Umar bin Al-Khattab menunjuknya sebagai Amir Negeri Madain. Beliau hendak menolak penunjukan ini, karena memang sudah tak berminat lagi pada jabatan dan kekayaan. Akan tetapi, beliau tak kuasa melakukannya tatkala Umar bin Al-Khattab berkata, "Kalian telah membebani aku dengan amanat yang sebetulnya tidak aku inginkan. Oleh karena itu, hendaknya kalian membantu meringankan bebanku." Dengan terpaksa, Salman Al-Farisi menerima jabatan itu. Sebelum berangkat ke Madain, beliau menanyakan perihal rumah dinas yang akan beliau tempati. "Rumah seperti apa yang kalian siapkan untukku?" Petugas yang membangun rumah sudah mengerti karakter Salman Al-Farisi yang bersahaja. "Anda tak usah khawatir. Rumah yang kami siapkan hanya cukup untuk berteduh saja. Apabila Anda berdiri dan mengangkat tangan, maka Anda akan menyentuh langit-langitnya. Apabila Anda berbaring, maka kepala dan kaki Anda akan menyentuh dinding-dindingnya." Begitu jawabnya. Mendengar itu, hati Salman Al-Farisi pun menjadi tenang. Menjadi Amir Madain, ternyata tidak membuat Salman Al-Farisi bergeser dari kehidupan zuhudnya. Gajinya sebagai Amir sebesar 4.000 dirham, selalu habis disedekahkan kepada fukara masakin. Untuk menafkahi keluarganya, beliau membuat keranjang dari daun kurma, lalu menjualnya di pasar. Jadi bisa dipastikan, bahwa beliau dan keluarganya makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Dihikayatkan dalam kitab Hadaikul Wardiyah fi Al-Jaid Tarikah Naksabandiyah, bahwa pernah suatu ketika, Salman Al-Farisi berjalan bersama seorang tamunya di jalanan kota Madain. Tiba-tiba beliau melihat seekor kijang dan beberapa ekor burung yang terbang di udara. Salman Al-Farisi yang ingin menjamu tamunya, tapi tidak punya apa-apa berseru, "Wahai kijang dan burung-burung, datanglah kepadaku karena aku ingin menjamu tamu-tamuku." Kijang dan burung-burung itu segera menghampiri beliau. Mereka menyerahkan diri untuk disembelih dan disuguhkan kepada para tamu sang Amir. Melihat peristiwa yang menakjubkan itu, tamu Salman Al-Farisi berkata, "Subhanallah. Mengapa kamu heran pada peristiwa ini? Pernahkah kamu melihat orang yang taat kepada Allah dilanggar perintahnya oleh sesuatu?" Kata Salman Al-Farisi. Abu Nuaim pernah menceritakan bahwa Harits bin Umair pernah berkata, "Sewaktu aku singgah di kota Madain, aku menjumpai seorang lelaki yang berpakaian kumal sedang membawa kulit berwarna merah. Lelaki tadi menoleh kepadaku dan memerintahkanku untuk berhenti. Aku pun bertanya kepada orang yang berada di sampingku, siapa gerangan lelaki ini?" "Lelaki itu adalah Salman Al-Farisi," jawab orang di sampingku. Kemudian lelaki itu masuk ke dalam rumahnya dan memakai baju berwarna putih. Setelah itu ia menjabat tanganku dan berkata kepadaku, "Wahai Abu Abdillah, sebetulnya aku belum pernah mengenalmu dan belum pernah melihatmu. Namun begitu, sesungguhnya rohku telah mengenal rohmu. Bukankah kamu ini adalah Harits bin Umair?" "Benar, aku adalah Harits bin Umair," jawabku. Lalu Salman Al-Farisi berkata kepadaku, "Sesungguhnya roh itu bagaikan tentara yang berkelompok. Apabila telah saling mengenal, maka mereka akan bersatu. Namun apabila tidak saling mengenal, maka mereka akan bertentangan." Meski telah menjadi Amir yang berkuasa, Salman Al-Farisi tetap merupakan pribadi yang rendah hati. Tarbiyah Baginda Nabi betul-betul telah tertancap di dalam sanubarinya. Kerendahan hati Salman Al-Farisi terlihat dalam peristiwa berikut. Suatu ketika,
Ada seorang dari negeri Syam melintasi kota Madain dengan membawa sepikul buah kurma dan buah tin. Ia kelihatan kewalahan memikul beban yang begitu banyak. Ketika melihat seorang lelaki yang miskin dan kumuh, ia berkata, "Tolong bawakan barang-barangku ini ke tempatku, nanti akan kuberi upah." Tanpa banyak bicara, lelaki miskin itu membantu membawakan barang-barangnya. Di tengah jalan mereka berpapasan dengan sekelompok warga Madain. "Assalamualaikum," lelaki miskin itu memberi salam. "Waalaikumsalam wahai Amir," jawab kelompok tadi. Mendengar jawaban warga Madain tadi, lelaki asal Syam itu tersadar bahwa lelaki miskin yang ia suruh memikul barangnya adalah Amir Madain, Salman Al-Farisi. Segera saja ia memohon maaf sembari meminta untuk memikul barang bawaannya sendiri. Akan tetapi Salman Al-Farisi menolak. "Tidak usah, biarlah kuantar sampai ke tempat tujuanmu seperti yang telah kuniatkan." Demikianlah kewaraan, kezuhudan dan kerendahan hati Salman Al-Farisi. Beliau sama sekali tidak pernah memanfaatkan jabatan publik untuk meraup kekayaan, popularitas dan kehormatan. Jabatan yang diamanahkan, beliau manfaatkan untuk menegakkan amar makruf nahi mungkar, keadilan dan syiar agama Islam. Tidak mengherankan bila Islam dengan mudah berkembang pesat ke seluruh penjuru dunia di masa keemasan itu. Salman Al-Farisi berasal dari Ji, sebuah desa yang berada di wilayah Isfahan, Persia. Ayahnya adalah bupati daerah tersebut. Salman pada mulanya merupakan seorang penganut agama Majusi yang sangat taat dan disegani. Sehingga ia mendapatkan kepercayaan untuk menjadi penjaga api, yang bertugas menjaga nyala api agar tidak pernah padam. Ia adalah sosok yang berperawakan kokoh, tinggi jangkung, dan bertenaga. Kemauannya sangat keras dan berhati tulus. Ia terkenal akan kesederhanaan dan kezuhudannya. Di samping itu, ia juga pribadi yang cerdas. Rasulullah sendiri sering memuji kecerdasan dan keluasan pengetahuannya. Maka dari itulah, di waktu Perang Khandaq, kaum Ansar berdiri dan berkata, "Salman dari golongan kami." Namun kaum Muhajirin tak mau kalah, mereka menjawab, "Tidak, ia dari golongan kami." Maka Rasulullah dengan bijak menengahi, "Salman adalah golonganku, Ahlul Bait," tegas Rasulullah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib menggelari Salman dengan Luqman Al-Hakim. Suatu ketika, Salman disuruh ayahnya memeriksa sebidang tanah miliknya. Sebagai anak berbakti kepada orang tua, ia melaksanakan perintah itu. Dalam perjalanan, Salman melintasi sebuah gereja milik kaum Nasrani asal Syria. Ia masuk dan melihat peribadatan kaum Nasrani di dalamnya. Dan timbullah ketertarikan dalam dirinya. Ia berbicara dengan salah seorang di antara mereka hingga larut malam. Sepulangnya, ia membicarakan perihal gereja itu kepada ayahnya, dan mendiskusikan ketertarikannya pada agama Nasrani. Akibatnya, Salman dihukum penjara beberapa lama. Namun hal itu tak menyurutkannya. Ia berhasil meloloskan diri, dan bergabung dengan kaum Nasrani menuju Syria. Di sana, ia berkhidmat kepada seorang uskup. Dan ia merasa sangat kecewa. Setelah mengetahui bahwa sang uskup ternyata menyalahgunakan jabatannya, ia mengumpulkan harta sedekah jemaatnya untuk keperluannya sendiri. Setelah si uskup meninggal dan digantikan uskup yang baru, Salman mendapatkan uskup baru sebagai sosok yang taat, sehingga ia amat mencintainya. Ketika si uskup hendak meninggal, ia menyarankan Salman agar berkhidmat kepada seorang pendeta di Mosul. Salman pun mentaatinya. Ia pergi ke Mosul untuk berkhidmat kepada pendeta yang diisyaratkan uskup. Ketika si pendeta hendak meninggal, ia menyarankan Salman agar berkhidmat kepada seorang soleh di kota Nasibin. Maka Salman pergi ke Nasibin untuk berkhidmat beberapa lama kepada orang soleh tersebut. Ketika menjelang ajalnya, orang soleh tersebut menyarankan Salman agar mengikuti seorang pemimpin di kota Amuria. Kembali Salman melaksanakan saran itu. Ia pergi ke Amuria dan tinggal beberapa lama bersama pemimpin tersebut. Dan menjelang ajalnya, pemimpin Amuria itu mengisyaratkan kepada Salman perihal akan datangnya Nabi terakhir di Jazirah Arab. Dan sekaligus menggambarkan sifat-sifatnya yang diantaranya adalah bahwa ia tak mau memakan harta sedekah, dan di pundaknya terdapat stempel kenabian. Dan pada suatu ketika, lewatlah rombongan kafilah dari Arab. Maka Salman bergabung dengan mereka menuju Arab. Namun mereka malah memperbudak Salman.
dan menjualnya kepada seorang Yahudi di Wadil Qura, yang kemudian membawanya ke Madinah. Pada suatu hari, ketika Salman sedang bekerja di perkebunan milik majikannya, tiba-tiba datang seseorang dengan tergopoh-gopoh menemui majikannya, dan memberitahukan perihal seseorang yang mengaku nabi, datang dari Mekah hendak ke Madinah dan sedang singgah di Kuba. Mendengar kabar itu, Salman ikut penasaran. Pada saat hari petang selesai bekerja, ia dengan perbekalan secukupnya, pergi menemui Rasulullah, lalu memberikan perbekalannya dengan niat sedekah kepada beliau. Namun Rasulullah memberikan semuanya kepada para sahabatnya tanpa menyentuhnya sedikit pun. Maka Salman mulai meyakini kebenaran isyarat pendeta Amuria. Keesokan harinya, Salman kembali menemui Rasulullah, seraya membawa makanan tanpa niatan sedekah. Maka Rasulullah memakannya bersama-sama para sahabat. Dan Salman pun semakin yakin. Dan pada hari yang lain, ketika Rasulullah berada di Baqi, sedang mengiringkan jenazah, Salman lagi-lagi menemuinya, dan mengucapkan salam kepada beliau. Mendengar salam dari Salman, Rasulullah tiba-tiba menyingkap kain burdah di leher beliau, hingga nampak stempel kenabian di leher beliau. Begitu melihat tanda kenabian itu, Salman langsung menangis, meratap sambil menciumi Rasulullah. Lalu ia menceritakan petualangan panjangnya dan kemudian masuk Islam. Pada tahun ke-5 Hijriah, beberapa pemuka Yahudi menghasut orang-orang musyrik agar bersekutu menghancurkan kaum muslimin di Madinah. Mereka pun merancang strategi, yaitu nantinya tentara Quraisy dan Ghatfan akan menyerang kaum muslimin dari luar kota, sedangkan Bani Quraidah atau Yahudi menyerang dari dalam kota. Dan ketika hari yang ditentukan tiba, datanglah 24.000 prajurit, dengan persenjataan lengkap dari berbagai kabilah dan suku, di bawah pimpinan Abu Sofyan dan Uyainah bin Hisan, menghampiri kota Madinah dan mengepung kaum muslimin Madinah. Dalam keadaan terjepit, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah, menentukan strategi bertahan macam apa yang dapat mereka lakukan, guna menghadapi kepungan pasukan kafir dalam jumlah yang sangat besar. Saat itulah, Salman Al-Farisi yang sebelumnya di Persia, mempunyai pengetahuan luas mengenai teknik dan strategi perang, mengajukan usul dibuatnya parit-parit sebagai perlindungan di daerah Madinah yang terbuka. Ia mengajukan usul tersebut setelah mempelajari kondisi geografis kota Madinah. Usul brilian itu pun diterima Rasulullah, dan dilaksanakanlah penggalian parit atau handap. Ketika tentara kaum musyrik hendak memasuki kota Madinah untuk menyerbu, mereka terkejut dan merasa terpukul dengan adanya parit membentang di hadapan mereka, yang tak pernah mereka sangka-sangka sebelumnya. Sehingga, tidak kurang sebulan lamanya, mereka hanya terpaku di tenda-tenda tanpa ada kemampuan memasuki kota. Sampai pada akhirnya, pada suatu malam, Allah mengirim angin topan menerbangkan tenda-tenda, dan memporak-porandakan tentara kaum musyrik. Strategi penggalian parit-parit usul Salman tersebut tidak pernah ada sebelumnya dalam sejarah peperangan di Jazirah Arab. Ketika dalam keadaan sakit yang parah dan menjelang ajalnya, Salman memanggil istrinya untuk mengambil suatu barang yang pernah dititipkannya. Dan ternyata, hanyalah seikat kesturi yang ia dapatkan sewaktu pertempuran pembebasan Jalula. Kesturi itu sengaja ia simpan untuk wangi-wangian di hari menjelang wafatnya. Kemudian ia menyuruh istrinya mengambil secangkir air, yang kemudian ia taburi dengan kesturi. Sekarang percikanlah air ini ke sekelilingku. Sekarang telah hadir di hadapanku makhluk Allah yang tiada pernah makan. Hanya saja ia menyukai bau wewangian. Pinta Salman kepada istrinya. Dan makhluk yang ia maksud tiada lain adalah malaikat yang akan mengambil ruhnya. Tutuplah pintu dan turunlah. Perintah Salman kepada istrinya yang langsung dilaksanakan. Dan tak lama setelah istrinya masuk rumah kembali, ia mendapatkan salah satu sahabat terbaik Nabi itu telah meninggal dunia.